Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Apa kabar rekan-rekan sekalian? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manajemen ASN di bawah sebuah tema syarat PNS boleh dinas keluar kota. Namun sebelum kita lanjut, saya mau perkenalkan dulu beberapa rekan kita yang sudah hadir pada saat ini. Pertama ada Pak Sainuddin, ada Pak Saidong, ada Pak Agustan, ada Ibu Silviana, dan saya sendiri Daniel Sauran. Jadi untuk mempersingkat waktu, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kita pada saat ini, mungkin ada dari rekan-rekan yang sedikit akan memberikan pandangan tentang manajemen ASN itu sendiri. Ya, terima kasih Pak. Saya Ya, sedikit silakan Pak mau Sainuddin. menjelaskan sedikit atau memaparkan sedikit tentang kewajiban ASN. Ada beberapa kewajiban ASN yang harus kita ketahui, Pak. Yang pertama itu setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, ketika kita ditempatkan di Pemda, kita eh, menjalankan kebijakan yang dari bupati maupun dari dinas kita masing-masing. Selanjutnya adalah mentaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada orang lain, menyimpan rahasia jabatan dan juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik kita sebagai ASN itu yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan ataupun jawab pejabat yang berwenang, dan yang terakhir menjaga rahasia menyangkut kebijakan negara. Ada dua macam ASN, yaitu PNS dan P3K. Yang menjadi perbedaan antar kedua ini adalah PNS itu dikontrak secara sampai dia seumur hidup, dia dikontrak sampai dia pensiun nantinya. Sedangkan untuk P3K dia di dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan kontrak. Jadi peran ASN dalam hal ini PNS dan P3K berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi mungkin itu saja Pak, mungkin bisa dilanjutkan lagi di materi selanjutnya tentang syarat syarat dinas keluar kotanya Pak di era pandemi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sainuddin sudah memberikan kita pandangan tentang bagaimana itu yang dikatakan dengan manajemen ASN, termasuk fungsi-fungsi atau peran-peran ASN itu. Sekira sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Pak Sainuddin. Sebentar kita bicarakan lagi kalau masih ada yang perlu kita bicarakan tentang manajemen ASN ini.
Namun saat ini kita mau lebih fokus membahas tema kita pada saat ini, yaitu tentang syarat PNS boleh dinas keluar kota. Karena kita mengetahui bahwa di era pandemi COVID-19 ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua, termasuk dalam hal ini ASN, untuk artinya menjalankan pekerjaan atau melaksanakan tanggung jawab, sehingga betul-betul diperlukan sebuah sikap yang profesional dalam menghadapi keadaan tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, di sini sudah ada kebijakan soal perjalanan dinas di masa pandemi ini, di mana hal itu tertuang dalam surat edaran Menteri Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 64 tahun 2020 tentang kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Jadi tentu dari surat edaran ini ada poin-poin penting atau ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh ASN ketika melaksanakan perjalanan dinas keluar kota sesuai tema kita pada saat ini. Jadi mungkin saya akan uraikan satu persatu apa saja persyaratannya. Jadi hal yang paling pertama itu kita harus memperhatikan status daerah. Artinya daerah tujuan berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh gugus tugas penanganan COVID-19. Itu menjadi salah satu syarat dinas di luar kota. Kemudian syarat yang kedua, harus memiliki surat tugas. Surat tugas ini yang dimaksud adalah surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2 atau kepala kantor. Nah, kemudian syarat berikutnya yaitu tingkat kepentingan dinas. Ini perlu juga diperhatikan tentang tingkat urgensi daripada perjalanan dinas itu sendiri. Kemudian dan itu kita juga atau salah satu syarat juga yaitu perhatikan kebijakan pemerintah daerah, karena tentu ada peraturan dari pemerintah daerah asal dengan tujuan terkait dengan pembatasan mobilisasi atau masuk daerah di era pandemi ini. Dan syarat yang berikut, dan ini yang sangat penting, yaitu harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sesuai surat edaran mengenai perjalanan dinas ini, berisi juga himbauan agar ASN dapat mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi di sini kita menjadi teladan bagi masyarakat. Saya kira itu beberapa syarat untuk dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tadi yang sudah sempat saya sampaikan. Jadi itulah yang saya paparkan, dan mungkin ada rekan-rekan yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan terkait apa yang kita bahas hari ini. Saya persilahkan jika ada rekan-rekan sekalian. Moderator. Ya, silahkan Pak Saido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pertama yang saya katakan bahwa mengenai tadi apa yang diungkapkan
apa yang dipaparkan di awal Pak Senudin tentang bagaimana peran dan fungsi ASN. Nah, kemudian yang saya sedikit tambahkan, itulah intinya sehingga lahir slogan sebagai ASN bahwa kita bangga melayani bangsa, kemudian bagaimana nilai-nilai itu kita terapkan dalam baik itu menghadapi pandemi saat ini yang mungkin masih berlangsung, masih menggerogoti kita. Kalau seorang ASN, makanya dalam manajemen ASN itu sangat dititik beratkan atau ditekankan bahwa ASN yang nanti terpilih ataupun yang nanti diberikan amanah itu bisa memiliki integritas yang tinggi, terus bertanggung jawab, sehingga salah satu contoh ini ketika dalam melakukan perjalanan dinas di masa yang kita menyebutnya new era atau new normal, normal baru, maksudnya kita beradaptasi dengan kondisi yang baru yang sebelumnya mungkin tidak mesti pakai masker atau tidak mesti harus vaksin dulu, tidak mesti harus swab dulu, tapi kita dituntut sehingga dituntut untuk cepat beradaptasi. Karena kenapa? Karena kalau seorang ASN tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bagaimana perubahan yang terjadi, itu akan menjadi sebuah kemustahilan untuk bisa menghadapi tantangan besar di masa yang akan datang. Itu tanggapan yang sedikit yang saya bisa berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saidong. Saya kira Pak Saidong ini lebih menekankan tentang bagaimana seorang ASN itu bisa beradaptasi termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, terlebih dalam mematuhi protokol kesehatan. Mungkin masih ada yang lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya sekaitan dengan apa yang kita bahas hari ini. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Pak Agustan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, maksudnya tingkat kepentingan ini, maksudnya itu bagaimana? Artinya tugas-tugas seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agustan. Sekira ada sedikit pertanyaan dari Pak Agustan mengenai kira-kira bagaimana gambaran tentang yang dimaksud tingkat kepentingan dinas sehingga dimasukkan dalam sebuah persyaratan untuk melakukan perjalanan dinas keluar. Jadi kalau saya sendiri yang menanggapi tentang tingkat kepentingan dinas ini, tentunya ada pertimbangan khusus yang dilakukan dalam hal menilai tentang kepentingan dinas ini. Nah, kalau saya yang menilai kepentingan dinas itu misalnya berkaitan dengan dampak wilayah atau misalnya berkaitan dengan kondisi ekonomi di suatu wilayah yang mengharuskan seorang ASN atau seorang pegawai harus keluar untuk mengurus hal itu, saya kira itu bisa dikatakan termasuk hal penting atau tingkat kepentingannya katakanlah tinggi, sehingga disitulah akan dinilai apakah ini layak dilakukan
perjalanan dinas keluar atau tidak perlu. Nah, misalnya membutuhkan tanda tangan dan lain-lain, itu kan tidak bisa, artinya di tempat saja. Kalau cuma soal komunikasi ya mungkin bisa lewat handphone dan media-media sosial yang lain, tapi kalau berkaitan dengan fisik yang harus dikerjakan, saya kira harus dipertimbangkan. Atau mungkin masih ada tanggapan lain dari rekan-rekan sekalian? Saya Pak Moderator mau tambahkan Ya sedikit. silakan Pak Sainuddin. Ya, saya mau sedikit menambahkan tentang tingkat kepentingan dinas ini. Jadi kalau misalkan kemarin di era pandemi, yang bisa kita ambil contoh misalkan antara misalkan dari dinas kesehatan itu memang tingkat kepentingan untuk diadakannya perjalanan dinas itu harus dilakukan karena seperti yang kita ketahui kemarin pada saat pandemi semua aturan tata cara yang sudah dipelajari oleh baik dokter maupun perawat itu semuanya kayak diulang dari baru karena ini merupakan penyakit yang baru ditemukan. Jadi ketika mau mempelajari hal tersebut, ada beberapa instansi yang diwajibkan harus mendatangi ke instansi pusat dan di mana nantinya akan diajarkan dan akan dibawa ke daerahnya lagi untuk disebarluaskan informasinya tersebut. Jadi mungkin kalau misalkan tingkat kepentingan dinas itu tadi, ada beberapa instansi dinas memang yang diberi kelonggaran untuk melakukan perjalanan dinas pada saat pandemi kemarin ini. Berbeda dengan misalkan instansi-instansi lain yang tidak terlalu urgen, yang tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat, itu kemarin ditunda dulu. Jadi mungkin itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sainuddin. Sekira sudah searah yang saya katakan tadi, bahwa kita lihat tingkat kepentingannya dan sudah disambung oleh Pak Sainuddin tadi bahwa memang ada dinas-dinas tertentu yang mengharuskan untuk keluar kota dalam rangka tugas, seperti tadi sudah sedikit disinggung, misalnya kesehatan, dan mungkin masih ada dinas-dinas yang lain yang artinya tidak bisa melaksanakan tugasnya ketika hanya di tempat saja. Saya kira itu jawabannya Pak Agustan. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan lain seputar pembahasan kita saat ini? Mungkin ya sudah cukup. Permisi moderator, izin saya ingin Ya, bertanya. ya Bu. Ya silakan Bu Silviana. Begini, setiap kegiatan yang dilakukan dan jika kita melanggar itu pasti ada sanksi yang didapatkan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada sanksi yang yang didapatkan oleh ASN jika melanggar syarat-syarat yang telah yang syarat-syarat tersebut di atas begitu? Terima kasih. Izin moderator. Ya silakan Pak Saidong untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih. Yang pertama, sebelum saya menanggapi apa yang menjadi unik-unik tadi Bu Selvi, saya tambahkan sedikit tentang persyaratan ini. 5 persyaratan ini yang kita lihat bersama, ini adalah satu kesatuan. Maksudnya, andaikan itu manusia, di situ kakinya, kepalanya, tangannya, dan jadi dia sebuah satu kesatuan. Artinya apa? Bahwa dalam menjalankan perjalanan dinas, 5 syarat ini mesti terpenuhi baru bisa melakukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika urgensinya mungkin ada urgensi tertentu yang mungkin tidak terlalu urgen, tapi dia sedang misalnya, sementara wilayah yang dituju itu
apa namanya, dia dalam batasan yang tingkat penularannya tinggi, maka itu pun tidak akan bisa dilaksanakan. Jadi ini syarat, 5 syarat adalah sebuah satu kesatuan. Nah, kemudian saya lanjut dari apa yang dilontarkan tadi Bu Silviana. Ya memang ya seperti yang kita ketahui bahwa seorang ASN berpegang teguh pada undang-undang, berpegang teguh pada ideologi, terutama undang-undang. Nah, ketika seorang ASN baik itu PNS maupun P3K, bahkan ketika melanggar misalnya kelima syarat ini dalam melakukan perjalanan dinas tanpa mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, tentu berdasarkan apa yang dipaparkan beberapa waktu yang lalu Bu pejabat pembina dalam hal ini Pak Cahyo, bahwa pada tahun 2021 itu diinformasikan bahwa ketika ada ASN yang melanggar protokol ini, dia akan dikenakan sanksi disiplin PNS. Itu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 2010 tentang disiplin PNS. Karena situ termasuk melanggar disiplin, tidak disiplin, sehingga akan dikenakan sanksi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Begitupun dengan P3K, dia akan dikenakan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Saidong. Saya kira sudah terjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Silviana tadi terkait sanksi yang bisa diberlakukan atau bisa didapatkan oleh seorang ASN yang melanggar. Sudah dijelaskan tadi sama Pak Saidong, dan berdasarkan juga dasar hukum itu dikatakan bahwa tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 terkait dengan sanksi disiplin. Maaf Pak, peraturan pemerintah Pak. Peraturan pemerintah, ya. Nomor 53 2010. Nomor 53 tahun 2010. Siap. Saya kira itu jawabannya Bu Selvi. Bagaimana? Saya sedikit bisa memahami? Saya sedikit menanggapi, silakan Pak Zainuddin. Tentang itu tadi sanksi itu. Jadi kalau silakan. Ini kan pada saat pandemi ini kita belum berada di lingkungan PNS itu sendiri. Jadi kalau yang saya perhatikan kemarin, ketika ada beberapa seorang ASN ataupun masyarakat, itu ada 2 kemungkinan sanksi yang diterima, yang langsung dengan tidak langsung. Yang langsungnya itu, kalau dia diperhatikan dari status daerahnya, kemarin kan bisa kita lihat ada zona hijau, zona kuning, dengan zona merah. Jadi ada beberapa, ini juga terkait dengan persyaratan yang memperhatikan kebijakan Pemda. Jadi kemarin itu di kebijakan Pemda ada yang mengharuskan orang untuk mengikutsertakan swab-nya. Jadi kalau tidak diikutsertakan, itu kena sanksi langsung, disuruh pulang langsung ke daerahnya. Dia tidak dimasukkan di daerah yang mau dimasuki itu. Sanksi yang secara tidak langsung mungkin itu yang sudah dipaparkan tadi dengan saudara Saido. Jadi mungkin itu sanksi yang secara langsung yang saya lihat kemarin. Jadi mungkin beberapa ada juga yang harus sudah divaksin, waktunya awal-awal pandemi masih panas ini. Jadi mungkin sekian Pak. Ya, terima kasih Pak Zainuddin. Ya. Kalau saya perhatikan memang terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saidong, bahwa salah satunya itu ya tetap diberlakukan sanksi disiplin PNS. Pak Zainuddin juga menambahkan bahwa pada zaman atau pada era pandemi itu ya ada yang namanya sanksi langsung terhadap pelanggaran daripada apa yang sudah diatur tentang aturan-aturan pandemi ini.
saya kira sudah terjawab. Dan apakah masih ada yang lain yang perlu Mungkin kita bahas? mungkin cukup sekian Pak, mungkin bisa disimpulkan langsung. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah kita dengarkan tadi, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah memberikan pandangan-pandangan, sudah bertanya tentang hal-hal ini. Saya kira tanggapan dan pertanyaan kita saat ini bisa membantu masyarakat, bahkan ASN, untuk bagaimana lebih dalam lagi mengetahui tentang hal-hal tentang ASN dan kaitannya dengan era pandemi. Oke, saya langsung simpulkan saja. Dan saya kira kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Pak Zainuddin mengenai manajemen ASN itu yang lebih mengarah kepada fungsi dan peran ASN. Jadi kalau kita simpulkan dalam kalimat pendek yang sesuai yang saya tangkap tadi, ada 3 fungsi utama dari ASN itu sendiri, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa sesuai dengan jabaran-jabaran dari Bapak Zainuddin tadi. Kemudian terkait dengan tema kita pada saat ini, yaitu syarat PNS boleh dinas keluar kota, kita juga sudah membahas ke-5 persyaratan ini. Dan menurut Pak Saidong bahwa 5 persyaratan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya meskipun yang satu layak, tetapi yang lain tidak memenuhi syarat, tetap tidak bisa melakukan perjalanan dinas keluar. Jadi saya kira itu saja poin penting yang menurut saya perlu kita ketahui di kesempatan ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Saya kira itu saja. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Demikian pertemuan kita saat ini, meskipun hanya lewat virtual, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Amin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.